Kita teruskan masih bab tentang Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala bainama Jibril alaihi salam qa'idun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi Farafa ra'sahu faqala hadza babun minas sama'i futiha yawma lam yuftah qattun illa yawm wa nazala minhu malakun faqala hadza malakun nazala ila ardi lam yanzil qattun illa yawm fa sallama wa qala abshir bi nuraini au tahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak Fatihatul kitab wa khawatimi suratil baqarah lan taqra'a bi harfin minhuma illa muqtitahu. Ini rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, suatu hari Jibril alaihissalam berdiri di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu ketika Jibril duduk di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terdengar suara dari atas beliau. Jadi Nabi tiba-tiba mendengar suara dari atas. Suaranya itu seperti naqibun, seperti pintu yang dibuka. Krek pun buka. Maka Nabi pun menengadahkan kepala beliau ke langit. Maka Jibril berkata, ini adalah pintu dari langit yang terbuka hari ini dan belum pernah terbuka sebelumnya kecuali hari ini. Ini salah satu pintu langit terbuka. Kemudian Jibril meneruskan, ini adalah malaikat yang turun ke bumi dan belum pernah turun sebelumnya kecuali hari ini. Pasal nama, maka malaikat tadi mengucapkan salam kepada Nabi dan berkata malaikat tadi, berilah kabar gembira kepada umatmu wahai Muhammad dengan dua cahaya yang diberikan keduanya kepada kalian yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelummu. Maka dua cahaya itu adalah Fatihatul kitab wa khawatimi suratil baqarah, yakni Fatihah dan penutup dari surat Al-Baqarah. Tidaklah membaca dengan dua surat tadi, surat Al-Fatihah dan ayat terakhir surat Al-Baqarah, kecuali Allah akan memberikan semua permintaannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Makanya inilah tahlil mesti diwoco nih. Fatihah diwoco dua atau kemarin ada 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nuharriku baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaikal masir. Niki dua surat yang istimewa.
Ini perlu didamel aurat, didamel bacaan. Demikian juga ini bisa sebagai penjaga asbabnya yang jogo Gusti Allah, tapi permohonan kepada Allah dengan wasilah membaca surat ini. Nanti kita akan dijaga, dilindungi dari penjagaannya Allah dan perlindungannya Allah. Nah, kisah ini nggih ngoten, Pak. Langit niku enek lawang. Ada pintunya. Langit itu. Nah, ini omon-omon katanya. Itu omong-omong, omon-omon. Omon-omon, Pak. Saya juga nggak tahu, tapi orang-orang kafir itu berusaha ya, apa yang ada di dalam ayat, apa yang ada di dalam hadis itu mereka berusaha membuktikannya. Ini wong kafir. Termasuk ini, Pak, keberadaan pintu langit ini koyo opo to. Secara ilmiah ada beberapa pendekatan teori, ada yang kemungkinan itu. Makanya beberapa waktu lalu ketika ngaji surat ini apa niku Al-Imran, akhir surat Al-Imran, kita bahas bahwa alam semesta niku mboten bayangno jenenge galaksi ini jumlahnya kata para ahli itu lebih dari 2 triliun katanya. 2 triliun galaksi. Dan ahli-ahli di dunia itu, pakar-pakar astronomi itu berupaya mencari, Pak. Maka di angkasa raya saya dicari gawe teleskop golek planet sing mirip dengan bumi. Dan itu ditemukan, Pak. Planet yang mirip dengan bumi. Bahkan mereka menyebutnya dengan sebutan super Earth gitu. Super Earth, bumi super. Kenapa super? Ukurannya jauh lebih besar dari bumi. Dan di antara triliunan galaksi itu ternyata tersebar planet-planet yang lebih besar dari bumi, yang layak huni, bahkan melebihi daripada bumi. Kualitas. Ini cuma tantangannya Pak. Jauhnya itu juga miliaran tahun cahaya. Dan rono Pak urung tutuk ya wis mate. Niku ngoten. Lah, orang kafir itu berusaha, pakar-pakar astronomi dan pakar-pakar fisika, terutama sing sakniki Pak jenenge fisika kuantum. Itu berusaha memecahkan problem ini, bagaimana bisa berjalan menuju sana itu dengan lebih cepat dari cahaya. Wong-wong kono wis mikir ngono, Pak. Awake dhewe sik mikir gegeran. Orang-orang sana udah mikir seperti itu. Lah, nggak ada cara lain katanya. Nggak ada cara lain kecuali yaitu tadi perjalanan lintas dimensi. Ya, kecuali menurut teori fisika bisa asal lintas dimensi. Salah satunya lintas dimensi itu yaitu melalui pintunya langit. Makanya kenapa begitu? Karena dulu ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj ke langit 7 itu dalam waktu 1 malam saja.
Mereka tahu Pak, berarti ke pintu langit dari galaksi-galaksi niku enten bebase Pak. Bahasanane enek jalan pintasnya gitu. Nah ini jalan yang dilalui pintu langit ini. Ya wallahu alam ya enggak tahu. Dan ada yang menduga pintu langit itu melalui black hole. Jadi memang di angkasa sana Pak, di alam semesta itu ternyata di antara miliaran bintang, gugusan bintang di dalam satu galaksi itu, di situ banyak black hole, yang mana semua materi itu bisa kesedot ke dalam black hole tadi. Makanya ini itu masuk ke black hole nanti akan tembus. Nah, wallahu alam ini kata mereka. Makanya kalau sampai ini terkait dengan pintu langit itu ternyata kajian ilmiahnya seperti itu. Kajian ilmiah seperti itu. Wallahu alam. Ya. Makanya kalau nak membayang notok penelitiannya mereka dengan apa yang di dalam ayat dan di dalam hadis. Ini kalau nyuitir mawon waktu saya ketemu ada acara Kiai Ubaidillah, beliau menyampaikan, jadi kalau manusia mati itu dikubur, kuburnya di mana Pak? Ya di bumi maksudnya. Terus nanti begitu setelah nanti kiamat Pak, sing kiamat yang hancur apa Pak? Bumi. Terus nanti kalau dibangkitkan, posisinya masih di bumi apa sudah pindah? Kata beliau ya, saya hanya menyitir pendapat beliau. Ketika dibangkitkan tuh masih di bumi juga. Bahkan orang digiring ke padang mahsyar itu dalam riwayat itu posisi mahsyar itu di daerah ini ya, daerah Syria sana. Nanti ada api dari timur dalam hadis begitu, menggiring orang ke barat sampai di sana, di daerah Syria sana, itu padang mahsyar. Ya itu seperti itu Pak. Jadi bahkan di dalam riwayat ketika dibangunkan manusia itu di hari kebangkitan, yang pertama dibangunkan adalah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbilillah wa kilamat. Nah itu beliau ketika bangun pun menyeka debu yang ada di dalam tubuh beliau. Jadi posisinya masih di bumi. Dan ini wallahu a'lam Pak niki namun ini gua omon-omon Pak. Jelas gak ro awake dhewe kejaba pun nek wis nglakoni lah gak ro. Lah mahsyar ternyata juga di bumi. Baru nanti berarti kemungkinan Pak, manusia dari zaman Nabi Adam sampai bayi terakhir sebelum hari kiamat nanti dikumpulkan di padang mahsyar, semuanya masih di bumi ini. Kemudian baru nanti diputuskan oleh Allah ima ke surga atau ke neraka. Nah nanti Pak, wawalam sing lebu swarga mungkin dikirim teng planet niku. Tenggene planet-planet sing super earth niku wae. Iku swarga. Dan kok nek sing mlebu neraka nggih dilebokne planet-planet sing sangat-sangat berbahaya. Luar biasa. Nauzubillah. Iki nggih ngomong omon-omon meneh Pak niku, omon-omon meneh. Karena apa? Di dalam perhitungannya para astronom Pak, yang namanya super earth itu di antara gugusan
galaksi, di dalam ada bintang-bintang itu, planet-planet itu, ternyata yang support Earth itu sangat sedikit sekali dibandingkan dengan jumlah planet yang berbahaya. Loh ini Pak, nah ini Pak sing marai ya. Makanya nanti gini hadis, bahkan dalam Quran disebut nih Pak, gak usah khawatir Pak, enggak Pak, bagiannya wong pelaring melarat penduduk swarga niku 10 kali besarnya dunia ini Pak. Kerajaannya seperti itu paling miskin-miskinnya penduduk surga. Kaplingane pun jawa di ketoke no, ketoke diwesi planet siji kalau Gusti Allah. Dan jangan khawatir, nanti kita di situ akan menjadi raja selama-lamanya. Dalam Al-Quran begitu, wa idza ra'aita samma ra'aita na'imau wa mulkan kabira. Kita nanti akan menjadi raja-raja besar di surga dan selama-lamanya. Makanya mboten sah ribut, Pak. Nek raja bingung ribut, gak usah ribut, paling 5 tahun wis bar. Mari ngono yo, bisa diperpanjang Pak, iya, paling yo 5 tahun kasih. Lho Pak, anak putu iso yo jan gak pek-peken dhewe ngoten mawon. Awake dhewe golek kaplingan dhewe mawon nggih, kerajaane swarga. Lah ngoten nah. Gitu saja kok repot. Tenang mawon. Nggih niki terkait dengan napa yang disampaikan Nabi, ternyata di langit itu ada pintunya. Bahkan ketika Nabi Isra Mi'raj pun di setiap pintu ada penjaganya. Ada penjaganya. Di langit 1 itu ada penjaganya, tembus langit 2 ada penjaganya, tembus langit ketiga, begitu seterusnya dengan izin Allah. Pun sementing muga niki namung napa namine pengetahuan mawon, kebenarannya hanya Allah yang tahu, dan kita nanti akan membuktikan kalau kita sudah berada di sana. Yang penting adalah bagaimana kita ini selamat dari neraka masuk ke dalam surga. Itulah orang yang sukses. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang bebas dari neraka masuk dalam surga, itulah orang yang sukses. Pun lanjut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mastama'a qawman fi baitin min buyutillah yadkhuluna Allahi wa yatadarasulahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumahnya Allah, kemudian membaca kitab-kitab Allah, kemudian mempelajari, mengkaji isi darinya, di antara mereka, di antara orang yang duduk itu saling membaca Quran, saling mempelajari makna-maknanya Al-Quran. Nak uang gelem kumpul ngono kuwi ya napa illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti Allah akan turunkan kepada mereka sakinah, ketenangan jiwa. Nah, ini termasuk isuknya tadi Pak kumpul diwacane dawe Allah, dawe Kanjeng Nabi, mesti Pak janjine Gusti Allah, nazalat alaihimus sakinah, Allah akan memberikan ketenangan. Enak Pak, lungguh tenang. Sapa tenang kadang-kadang sampai
turu. Niku ngoten. Dan iki nyuwun sewu, ini termasuk ngaji niki, termasuk alhamdulillah teng atasif setiap hari baca Quran. Sitok maca, sitok ngrungokno. Terus nih. Bahkan ini dari sesi dakwah selapan dino pisan dibaca Yasin terus sama terjemahannya. Niki wa yatadarasunahu nggih. Maca ngrungokno kemudian mengkaji akan artinya. Rutin ngaji Rebo isuk, Kemis isuk. Ini memahami artinya. Ya, kalau kita mau seperti ini, mau maca Quran, belajar memahami artinya, maka jaminannya Gusti Allah, Allah akan memberi kepada kita ketenangan. Pun wa ghasyiyahumur rahmah. Allah akan mencucurkan kepada mereka yang mau duduk seperti itu rahmah, kasih sayangnya Allah. Jadi gini Pak, wong iku mlebu swarga itu karena rahmatnya Allah. Rahmat diturunkan oleh Allah di mana? Di dalam majelis-majelis seperti itu tadi. Niki Pak, wa ghasyiyahumur rahmah. Wong niku Pak enten tenang, sakinah, terus diberi rahmatnya Allah. Itu kemuliaan yang luar biasa di dunia. Apalagi nanti di akhirat, Masya Allah. Ojo dianggap gampang, ojo dianggap ringan, namanya rahmatnya Allah. Di dalam Quran Nabi pernah dipeseni sama Gusti Allah, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Wong niku nak oleh rahmate Gusti Allah niku atine kita niku digawe lembut kali Gusti Allah. Hati kita ini ngopo kok kasar. Hati kita kadang-kadang keras tuh. Niku ngoten. Soale nopo, Pak? Soale jauh dari rahmatnya Allah. Niku ngoten. Termasuk ini makanya nak awake dhewe sering lungguh ngenten iki, Pak. Nggih. Niku ati niku mengke digawe lembut kalih Gusti Allah. Kecuali makanya nak ngajine harus balance. Nak mboten balan ngaji saya atine saya keras, saya mangkel karo wong. Soale napa? Nggih niku nak ngoten niku napa? Rahmate Allah lari. Di dalam majelis pengajian ngoten niku. Napa kok rahmate Allah lari? Nggih. Ya niku napa? Nak ngaji karo muring-muring, Mas yo ngaji karo muring-muring. Mulai kate mlayu sing teko setan. Dan iki hati-hati masyaallah. Soale napa Pak? Enten wingi mun diceritani bolak-balik. Sayyidina Abu Bakar diilo-ilone wong Nabi mesam-mesem. Begitu Abu Bakar kaji niki ngontap ngamuk mulai kate mlayu setane teko. Masih niku Abu Bakar Pak niku. Nak ngamuk niku sing mara nggih setan. Makane nak ngaji kok ngamuk yo. Malaikate mlayu sing teko setan. Makane nak ngaji aja ngamuk-ngamuk. Teges oleh. Tapi aja ngamuk, dendam. Apalagi sampai mencaci orang, menghina orang. Nah ini Masya Allah. Tetapi kalau untuk mengingatkan diri sendiri, dihayati, dimengerti, dipahami, nanti rahmatnya Allah pasti turun, hati kita menjadi lembut. Tidak hanya itu Pak, yang ketiga jaminannya wa hafathumul malaikah.
malaikat ikut duduk. Nak majelis ngajine modele ngoten niku setane mlayu sing teko para malaikat. Dan sifate malaikat niku Pak layak sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Sifate malaikat niku senantiasa taat kepada Allah. Nah, awake dhewe niku bendina sering kumpul karo malaikat. Niku mengki gampang ketularan sifate malaikat. Nah niki Pak, makane Pak Nyun sewu majelis ngeten iki perlu didamel mboten namung teng masjid. Perlu didamel bendina teng griyane kita dhewe-dhewe. Lho Pak aku lho ora iso iki ngaji ana ngartekne ceramah ora iso. Mboten napa-napa mboten iso. Sak mboten-mbotene mengke enten tadarus bendina teng griya. Sitok maca Quran, sitok ngrungokne, sitok maca Quran, sitok ngrungokne. Suasana itu kita bawa di rumah kita. Minim niku. Sing paling sederhana pun dicontokne teng mriki. Diwacane kitab taklim. Lah niki perlu diwaca teng griya ya. Maka jenengan tumbas kitab nggih kados niki. Utawa kitab napa mawon nggih monggo. Sing penting nggih niku apa? Isine niku aja isine membuat orang ngamuk. Engko nak membuat orang ngamuk engko sing teko setan. Tapi isinya itu betul-betul bagaimana memberi semangat kita untuk dekat kepada Allah. Kitab yang didesain seperti itu perlu kita baca setiap hari di rumah-rumah kita. Kalau kita baca di rumah kita, nanti seperti itu, ketenangan akan turun, rahmatnya Allah itu akan diturunkan pada kita, hati kita, keluarga kita itu nanti akan diberi ketenangan, diberi rahmat, hati kita akan dilembutkan oleh Allah. Terus lagi keluarga kita biasa kumpul dengan malaikat. Nak keluarga kumpul kali malaikat, keluarga kita akan dimudahkan untuk taat kepada Allah. Niku terus terakhir niku wa dzakarahumullahu fi man indah. Nama orang yang duduk di sini itu disebut oleh Allah di depan majelisnya para malaikat. Lho niki Pak sing lungguh mriki kabeh niki diabsen nang langit. Apa sak diabsen sakan iki ngantuk orang ngono ya. Diabsen situ-situ. Bayangno Pak, kalau nama kita disebut di hadapan Allah di majelisnya malaikat, itulah sangat mulia sekali. Kita pun ujug-ujugno jenenge awake disebut karo presiden langsung Pak mekrok bangga. Padahal apa lho disebut presiden iki lho. Ora ngefek. Gitu. Lah niki disebut di hadapan Allah, di hadapan majelis para malaikat. Wa dzakarahumullahu, Allah lagi yang menyebut. Allah yang menyebut langsung fiman indah di hadapan majelisnya, di sisi Allah, majelisnya Allah dengan para malaikat. Makanya inilah mulianya orang yang ngaji, memahami akan makna-maknanya, diberi kemuliaan yang luar biasa oleh Allah, maka jangan dilupakan. Makanya yang taklim ngaji sinten mawon Pak, jenengan lungguh rumono sinten mudah-mudahan Allah SWT berikan taufik kepada kita untuk istiqomah. Ada benar dari Allah, salah dari saya. Dan cinta Allah. Nggih. Pripun? Nggih.
Nggih. Apakah itu berarti Allah mengajari kita cara berdoa? Nggih, betul. Jadi memang di situ di dalam Quran itu ada kisah, ada doa, termasuk Al-Fatihah itu doa. Loh, Allah berfirman ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Itu adalah namanya Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di situ petunjuk, ada yang petunjuk instan, langsung ready for use tanpa kita banyak mencerna ya. Ada yang perlu kajian, pencernaan, pencerahan dan lain sebagainya. Makanya memang itu firman Allah untuk mengajari kita bagaimana kita berdoa kepada Allah. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang isinya doa. Bahkan Al-Fatihah sendiri itu adalah doa. Akhir surat Al-Baqarah, kemudian doanya Nabi Ibrahim, doanya para nabi-nabi yang lain, termasuk doanya Nabi Adam, itu semua ditulis oleh Allah di dalam Quran. Supaya apa? Umat ini mengamalkan doa yang sama seperti yang dicontohkan kekasih-kekasih Allah. Ngoten nggih? Pun kita tutup dengan majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.